Timnas Indonesia optimis bisa menaklukkan Bahrain. Pelatih Sinteyong telah meramu skuadnya untuk meredam permainan cepat dari Bahrain. Timnas Indonesia optimis bisa memetik poin penuh meski bermain di kandang Bahrain dalam matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga sebelumnya skuad Garuda hanya mampu bermain imbang. Sementara Bahrain telah mengantongi 3 poin dari dua laga awal di grup C. Bahrain menang 1-0 atas Australia namun dibantai Jepang 5 gol. Menghadapi Indonesia, Bahrain tetap fokus pada permainannya. Dalam laga malam ini pelatih Dragan Talajik akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Sementara skuad Garuda akan kembali mengandalkan kiper Martin Pas untuk bisa tampil melawan Bahrain. Selain itu, debut dari Mads Hilger di lini belakang dan Eliano Reinders di lini depan ditunggu penampilannya berseragam Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berharap supporter Bahrain tidak lagi melakukan cara curang menggunakan laser saat laga malam nanti. Saya juga berharap kepada supporter tim lawan agar supaya tidak menggunakan lagi cara-cara yang tidak baik, terutama menggunakan laser untuk diarahkan kepada timnas kita, timnas Indonesia, dan itu akan mencederai asas fair play. Dengan demikian, tentu pada saat MCM kita sudah sampaikan agar supaya tidak terulang kembali seperti kejadian Bahrain melawan Jepang. Dalam latihan terakhir, Sinteyong meracik permainan anak asuhnya untuk bisa bermain cepat mengimbangi permainan tuan rumah. Pemirsa, Bahrain bukanlah lawan yang mudah bagi Timnas Indonesia. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014, skuad Garuda pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain. Namun kini dengan wajah-wajah baru, Timnas Indonesia bertekad untuk mengembalikan keadaan, meraih poin penuh malam ini. Tahun 2012 lalu Timnas Indonesia menelan pil pahit dibantai 10 gol tanpa balas saat menghadapi Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014. Kekalahan ini menjadi rekor terburuk Timnas terjadi di tengah konflik internal PSSI dengan bergulirnya dualisme liga. Dari rekor pertemuan, Timnas Indonesia sudah 7 kali bertemu Bahrain. Dari 7 laga, tim merah putih menang 2 kali seri dan 3 kali menelan kekalahan. Namun kini Timnas Indonesia bertransformasi lewat kekuatan baru mulai dari pelatih, pemain, dan kualitas permainan. Kini tercatat ada 17 pemain Timnas Indonesia yang membela klub di luar negeri, sebagian besar berlaga di liga top Eropa. Laga Indonesia melawan Bahrain malam ini diprediksi akan berlangsung sengit demi memperebutkan tempat ketiga dan tempat keempat klasemen untuk bisa melanjutkan perjalanan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Ya, Timnas Indonesia perlu waspada permainan cepat dari Bahrain. Meski kalah 5-0 dari Jepang, pelatih skuad Garuda Sinteyong menilai Bahrain tetap tim yang bagus. Tambahan 2 pemain baru Eliano Hilgers dan akan menambah kekuatan dari tim yang akan bergabung dalam skuad Garuda malam nanti. I think we have a very good team with a lot of quality, so I think that's the reason why we did. Yes, but I think before we already meet each other, so the last games we were already with each other. Only 2 new players now with Mace and Eliano. So I think everybody knows each other's qualities, and I think we had a good training week. We did some good stuff, and yeah, tomorrow we see. Laga Indonesia melawan Bahrain malam nanti akan menjadi debut 2 pemain baru skuad Garuda, Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Seperti apa profil dari kedua pemain? Kami punya ulasannya bersama rekan Wiki Adrian. Silahkan Wiki. Juga pemirsa, Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders diprediksi akan melakoni debutnya dengan memperkuat skuad Garuda malam nanti. Mads Victor Joseph Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda 13 Mei 2001 dengan tinggi badan 183 cm dan Mads Hilgers menempati posisi pemain belakang. Pemain berdarah Maluku dari neneknya ini masih bermain untuk FC Twente di Eredivisie Liga Utama Belanda dan Hilgers akan menjadi pendamping Jai Zes dan juga Rizky Ridho. Sementara Eliano Johannes Reinders lahir di Zwolle, Belanda 13 Mei 2001 dengan tinggi badan 168 cm. Eliano memiliki posisi serba bisa mulai dari sayap
hingga pelapis lini serang. Dan Eliano memiliki ibu asal Jakarta akan bersaing dengan Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan juga Marcelino Ferdinand. Tambahan 2 pemain naturalisasi ini dipastikan akan memperkuat skuad merah putih. Nah, di kubu Bahrain, 2 pemain sayap Ali Madan dan juga Mohamed Maroon ini harus diwaspadai oleh lini pertahanan skuad Garuda. Madan dan Maroon selalu dimainkan sang pelatih Dragan Talajic sebagai starter dalam 2 laga awal di grup C. Performa keduanya konsisten di timnas Bahrain. Maroon ini mengisi sisi kiri sementara Madan jadi andalan di kanan, dan Madan telah mencetak 11 gol dalam 74 penampilan, sedangkan Maroon ini mampu mencatatkan 12 gol dari 49 penampilan saat berseragam timnas Bahrain. Lalu seperti apa laga Bahrain melawan Indonesia? Saksikan malam ini mulai pukul 21.15 hanya di layar RCTI. Dukungan penuh dari masyarakat dan juga anggota Dewan sangat penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain malam nanti. Bola kita harus menang. Dan kami yakin akan tahan, akan kuat, dan bisa menang menghadapi Bahrain. Itu saya prediksikan malam ini Indonesia akan menang. Indonesia menang. Harapannya sih untuk dengan ditambahnya 2 pemain ini akan lebih memperkuat skuad Garuda. Top 5 versi silet, 5 pemain timnas Indonesia yang jadi sorotan dunia. Siapa sajakah mereka dan apa yang membuat mereka jadi sorotan dunia? Pertama, Miss Hilgers jadi sorotan saat lawan Manchester United yang bertabur bintang dan Fenerbahce hingga untuk pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia. Tampil apik menjaga benteng pertahanan FC20 dari gempuran para bomber Manchester United di laga perdana Liga Eropa di Stadion Old Trafford. Akhir September kemarin, sosok Miss Hilgers menjadi sorotan dunia dan membuat bangga seluruh penggila sepak bola tanah air. Dalam pertandingan yang berakhir seri 1-1 itu, bek timnas Garuda berusia 23 tahun tersebut bermain penuh selama 90 menit. Performa apik Hilgers berlanjut di laga berikutnya saat FC20 bertanding melawan salah satu raksasa Turki, Fenerbahce, Jumat pekan kemarin. Kembali bermain penuh selama 90 menit, Miss Hilgers kembali membantu timnya menahan imbang Dusan Tadic dan kawan-kawan 1-1. Kini, Miss Hilgers yang menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI pada tanggal 30 September kemarin sudah bergabung bersama timnas Garuda di Bahrain guna menghadapi pertandingan melawan timnas tuan rumah. Bahkan kini Miss Hilgers selalu mendatangi jika ada supporter Indonesia menonton pertandingan FC20 sambil membawa bendera Indonesia untuk berfoto bersama. It was good. I think the first time we trained with the team, and I think it was a good session. I don't know what Mace. Yes, I think it was starting. Both families are proud, more than proud, and they are excited to see us play Thursday against Bahrain. Ik ga voor Indonesië kiezen. Of ik heb al voor Indonesië gekozen. Dus ja, ik ben super trots op dit moment. Ja, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar ik ben opgegroeid met de Indische roots. Thuis opgevoed met eten. Mijn familie is gewoon Indisch. Natuurlijk heb ik ook een Nederlandse familie. Maar ik kom oorspronkelijk uit Amersfoort en mijn Indonesische familie leeft ook in Amersfoort. Dus toen heb ik hem gewoon bericht van ik wil graag voor het Indonesia. Saya berharap mungkin ke depannya, ini kan lawan kita semakin berat di round 3. Saya berharap semua pemain kita fokus, kerja keras, semoga kita bisa melewati fase berikutnya. Kedua, Eliano Reinders jadi sorotan karena ini pertama kali bergabung untuk membela timnas Indonesia. Sama seperti rekannya Miss Hilgers, Eliano Reinders yang baru menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI pada tanggal 30 September kemarin juga sudah tidak sabar untuk menjalani debut bersama timnas Garuda di pertandingan melawan Bahrain.
Ya, gelandang kunci klub Belanda, Pek Zolly, yang juga bisa bermain di sejumlah posisi ini, diam-diam juga memiliki motivasi berlipat ganda. Bukan hanya karena debutnya bersama timnas Merah Putih, tetapi juga dukungan sang kakak, Tijani Reinders, yang kini bermain untuk tim elit Serie A Liga Italia AC Milan. Eliano Reinders pun kini sudah bergabung bersama timnas Garuda di Bahrain jelang pertandingan timnas Garuda melawan timnas tuan rumah yang berjuluk Muha Rabi Dilmun tersebut. Terima kasih Indonesia. Ja, heel vaak. Ik las ook in het begin dat ik al de 13e speler was van Milan als Nederlander. Dus ja, er zijn heel veel verbanden tussen Milan en Oranje. En ja, het is alleen maar heel mooi en maakt me ook heel trots dat ik... The process was... it was good. I was with my friend, with Mace. We know each other, so it was nice. It was sometimes long. We do a lot of things, but I think it was a good process. Luar biasa lah, maksudnya sampai detik ini aja kita udah mencetak sejarah gitu loh. Jadi terlepas apapun nanti hasilnya, ya tetap harus sanjung mereka gitu. Hargai perjuangan mereka karena mereka udah berjuang semaksimal mungkin, udah mencetak sejarah. Terus 2 jempol juga buat pelatih, buat Sintayong. Ketiga, Martin Paes jadi sorotan karena alami cedera di tangan pasca membela klubnya dan banyak yang penasaran apakah bisa ikut bergabung di timnas Indonesia. Kondisi kiper andalan timnas Indonesia, Martin Paes, menjadi sorotan jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Ya, cedera pergelangan tangan kiri yang dialami kiper utama klub FC Dallas itu sempat membuat timnas Garuda dan para tifosi Merah Putih ketar-ketir. Maklum, di 2 laga perdana timnas saat melawan Arab Saudi dan Australia, Martin Paes tampil terengginas menjaga gawangnya. Meski bertekad untuk tampil penuh membela timnas Merah Putih melawan timnas Bahrain yang kini berada di peringkat 76 FIFA atau 53 peringkat di atas timnas Garuda yang kini bertengger di peringkat 129. Martin Paes pun membagikan momen saat ia sudah bergabung dengan rekan-rekannya di Bahrain. Welcome to Bahrain. Thank you. Okay. Oh, good. Thank you. Want to make picture? Yeah, get well soon, bro. Thank you. You want to make picture? Yeah. Alhamdulillah kalau keseluruhan tim kondisinya sangat baik. Ini juga boleh dikatakan latihan kedua, tetapi ini paling lengkap karena sudah 26 pemain yang hadir. Oh ya, dan alhamdulillah kemarin sempet loh aku foto sama Martin, Masya Allah, beliau baik banget, sangat friendly. Pemain favorit dan kebetulan gue kiper, gue suka banget sama kiper barunya Indonesia, Martin Paes. Itu dia bener-bener nunjukin dia punya kualitas, dia punya mental, dia punya jam terbang. Dia nunjukin dia memang kiper kelas dunia sih menurut gue. Keempat, Jay Ijes jadi sorotan karena debutnya sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang bermain di Liga Italia. Berkostum tim Serie A Liga Italia Venezia, Jay Ijes langsung menjadi sorotan dunia karena ia menjadi pemain Indonesia pertama yang berkiprah di salah satu liga terbaik di dunia tersebut. Debut El Capitano di Serie A pun begitu manis lantaran ia menjadi starter dalam laga Venezia melawan Fiorentina di Stadion Artemio France Firenze. Aksinya di pertandingan itu juga menjadi sorotan lantaran Jay tampil ciamik dan bahkan tercatat menjadi satu-satunya pemain Venezia yang mencetak shot on target pada 45 menit pertama. Kini sang kapten yang berposisi sebagai bek tengah itu telah siap sepenuhnya berjibaku dengan rekan-rekannya di timnas Garuda untuk menaklukkan timnas Bahrain. Hi guys, Jay here. I just arrived in Bahrain. I hope to see all of you in the stadium because we really need your support. Let's go. We've worked so hard to be here. We are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Mereka udah berjuang lah, apalagi bisa pertahanin seri 0-0 gitu kan keren banget, Dan kelima,
Calvin Verdong jadi sorotan karena berhasil memenangkan pertandingan untuk klubnya. 5 pemain timnas Indonesia yang jadi sorotan dunia jelang laga melawan Bahrain yang akan disiarkan live di RCTI mulai pukul 21.15 waktu Indonesia Barat ditutup oleh Calvin Verdong. Ya, penampilan bek timnas Garuda bersama klubnya NEC Nijmegen di Liga Belanda juga menuai decak kagum. Selain tampil apik saat klubnya melayani perlawanan Feyenoord, Calvin Verdong juga tampil menggila saat klubnya menghajar tuan rumah Fortuna Sittard 3-0. Di pekan keempat di Liga Belanda atau Eredivisie 2024-2025. Sama seperti rekan-rekannya, Calvin Verdong juga sudah tidak sabar menghadapi pertandingan melawan Bahrain yang pernah membantai Indonesia 10-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 pada 2012 lalu. I think it's good that I came already because then we can know each other and also for on the pitch it's better to know each other good, so you understand each other and yeah, I meet the coach, I meet the staff of the team and all the other players, so I think it's good that I came earlier this week. Siapa semua, saya juga mau semua, kita harus support terus. Apapun kasih, kita harus tetap support. Tuh mereka bisa bawa kita ke Piala Dunia. Ya, buat timnas Indonesia ya kan, menang. Buat timnas, aku dan Arsan doain supaya kita bisa maju terus dan kita bisa menang.